Yanto mulai merasa ketakutan. Takut kalau siksaan itu menimpa dirinya. Lalu dia pun nangis senangis-nangisnya. Bahkan saking takutnya, dia sempat bersembunyi itu di lantai di balik kursi bioskop itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri. Baru-baru ini viral di media sosial tentang kisah tobatnya seorang waria seusai nonton film Siksa Neraka. Nah, apa sebetulnya yang mendorong dia untuk bertekad sampai tobat dan insaf meninggalkan profesi warianya tersebut? Di video kali ini kita akan membahas siapa sebetulnya sosok tersebut, bagaimana latar belakang kehidupannya, dan apa yang memperkuat tekad dia sampai meninggalkan profesinya sebagai waria dan mencoba untuk kehidupan yang lebih normal. Yuk sama-sama kita simak kisahnya. Yanto, yang bernama lengkap Febrianto, adalah seorang pria asal Indramayu yang kerap disapa Yanto. Awal mulanya, Yanto ini adalah seorang pria yang baik-baik saja, normal. Ya kayaknya laki-laki pada umumnya lah. Dia bersekolah, dia punya pacar, dan dia juga suka sama lawan jenis. Hanya saja nih, selama bersekolah, memang dia sering mengalami banyak gangguan, terutama dari teman-teman sekolahnya. Mulai dari ejekan, bulian, sampai pelecehan. Baik pelecehan secara verbal, secara fisik, itu semua sudah biasa dia terima dari teman-temannya tadi. Nah, Yanto ini besar di keluarga yang broken home. Dan dia juga memiliki satu saudara laki-laki, tapi beda bapak. Sehingga Yanto tinggal bersama bapak angkatnya ketika itu. Karena bapak kandungnya pisah dan tinggal di tempat yang berbeda. Bahkan ayah kandungnya sendiri tidak mengakui kehadiran Yanto sebagai anaknya. Sampailah suatu ketika Yanto ini memiliki pacar. Wanita impian lah begitu. Tempat dia mencurahkan segala permasalahan dan isi hatinya. Tapi lagi-lagi di saat dia lagi sayang-sayangnya nih sama si pacar, tiba-tiba saja pacarnya berselingkuh dengan pria lain. Yang ketika itu pacarnya ngaku kalau dia lagi ada di rumah dan malas untuk pergi kemana-mana. Tapi ternyata dia malah pergi bersama pria lain. Bahkan kepergok sama Yanto. Akhirnya karena sakit hati dikhianati, Yanto pun minta putus di situ. Yanto merasa, apakah karena saya jelek, nggak sekeren orang lain, rendah, tidak berharga, sehingga saya diselingkuhi dan ditinggal begitu saja. Akhirnya hubungan mereka pun kandas dan hanya menyisakan trauma di hati Yanto. Di tengah kegalauan itu, Yanto pun bertemu dengan teman-teman tongkrongan yang hobi mabuk, pergaulan bebas, merokok. Bahkan salah satu temannya mengajak dia untuk menjadi waria saja dan ikut mangkal di beberapa tempat di daerah Indramayu. Dengan harapan sih mendapatkan pelanggan dan akhirnya mendapatkan uang dari situ. Dan profesi sebagai waria ini sempat ia jalani selama 5 tahun, nggak tanggung-tanggung. Bahkan nih, sesama teman warianya saja, Yanto ini dikenal panggilan insesmetik. Karena memang metik tanpa gigi. Karena giginya Yanto ini bagian depan tuh ada yang copot. Ada 4 biji kurang lebih akibat kecelakaan menabrak beca ketika ia sedang naik motor. Nah, selain berprofesi sebagai waria, kegiatan lainnya Yanto ini juga suka mengisi hiburan
dari panggung ke panggung sebagai sinden. Jadi dia juga nih pinter nyinden nih sebetulnya. Tapi di sinden ini dia juga memerankan seorang waria di situ untuk menghibur para penonton. Nah, dari acara panggung ke panggung tersebut, dia pun berkenalan dengan seorang sahabat lah, sebut saja namanya Ayu. Lalu di hari-hari dia menjalani aktivitasnya, mencari nafkah. Sebagai waria, gak sedikit cacian, bulian, pelecehan dia peroleh dari pelanggannya. Mulai dari ditimpukin batu, dilemparin petasan, sampai ditipu sama pelanggannya. Sampai-sampai dia harus kehilangan sepeda motor sama ponselnya. Sampailah suatu ketika ibunya ini lagi sakit dan dirawat di rumah sakit. Ibunya berpesan sama Yanto agar datang ke bapak kandungnya dan ngasih tahu kalau dia adalah anak kandung dari bapaknya yang kini sudah besar. Dan sekalian mengabarkan kondisi ibunya yang ketika itu lagi sakit berat. Ketika ketemu sama bapak kandungnya ini, justru bapaknya ini menolak dan masih gak ngakuin kalau Yanto ini adalah anaknya. Lalu Yanto pun kembali lagi nih ke rumah sakit di mana ibunya tadi dirawat. Sesampainya di rumah sakit tadi, takdir berkata lain. Ibunya Yanto udah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Dan di situ sebelum ibunya meninggal kemarin, ibunya sempat berpesan sama Yanto. Meskipun kamu kelakuannya kayak begitu, udah menyimpang, tapi ingat pesan ibunya. Jangan sampai kamu ngerubah bentuk tubuh kamu. Jangan sampai merubah apa yang sudah Allah ciptakan kepada diri kamu. Dan selang beberapa lama ibunya meninggal, bapak angkatnya pun juga turut menyusul, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya tinggallah Yanto sendiri, karena adiknya yang beda bapak tadi itu udah gak tinggal lagi sama Yanto. Dia udah tinggal di tempat lain. Dan sampailah suatu ketika Yanto ini diajak oleh seorang sahabatnya Ayu tadi untuk menonton film di sebuah bioskop yang ada di Indramayu yang judulnya Siksa Neraka. Semula Yanto ini nggak tahu nih film apa yang bakal dia tonton, karena dia cuma tahu kalau dia udah dibeliin tiket terus tinggal masuk lah. Nah di situ Ayu ini berharap mudah-mudahan sahabatnya ini bisa berubah, taubat dan insaf lah. Di awal-awal film semuanya nampak biasa lah, nonton baik-baik aja. Tapi pas masuk adegan pembalasan terhadap semua perbuatan maksiat yang dilakukan manusia selama hidup, ada yang lidahnya dipotong di situ adegannya, ada yang dilemparin ke jurang, ada yang dilemparin ke dalam api neraka. Yanto mulai merasa ketakutan. Takut kalau siksaan itu menimpa dirinya. Lalu dia pun nangis senangis-nangisnya. Bahkan saking takutnya, dia sempat bersembunyi itu di lantai di balik kursi bioskop itu. Karena dia ingat sama dosa dan perbuatan yang udah ia lakukan selama ini ketika menjadi waria. Mangkal, nyari pelanggan, mabok-mabokan, segala macam. Di situ Yanto sempat ngajak Ayu untuk pergi keluar bioskop, ninggalin film itu. Udah kita pulang aja kata dia. Tapi Ayu menahannya di situ karena memang filmnya belum selesai. Akhirnya setelah film selesai, mereka pun keluar dari bioskop. Dan Yanto nih langsung berjalan cepat sama teman-temannya. Dan mulailah dia mengutarakan niatnya untuk insaf. Aku mau insaf ya Allah. Aku mau potong rambut ya Allah besok. Aku nggak mau jadi banci lagi, kata Yanto saat itu.
Ya cincin aku mau isap, aku nggak mau jadi banci lagi. Ya Allah, yang tadinya banci di neraka ada. Ya Allah, aku mau potong lanang, tapi yang Jumatan. Wis ya, bisa neraka itu kejam ya Allah. Sekarang banci-banci pada isap. Ya Allah, pada isap semua di neraka gitu, siksanya kejam. Pada kayak gini. Nah, setelah beberapa hari nonton film itu, dia mimpi nih kalau dia lagi ada di dalam neraka. Nggak ada yang nolongin katanya. Persis kayak film yang habis dia tonton tadi. Dalam mimpi itu, ia cerita kalau dia ditanya sama dua sosok mengenai apa yang udah dia lakuin selama dia hidup. Lalu dia pun kebangun nih, tengah malam sekitar jam 2. Dia kebangun dan mikirin sama mimpinya tadi. Dan gak kerasa, tiba-tiba azan subuh pun datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia pun wudhu, terus melaksanakan sholat subuh. Nah, keesokan harinya, Yanto ini bener-bener dia buktiin kalau dia ini serius pengen bertobat. Terus nggak cuman dia potong rambutnya, dia juga berpenampilan kayak udah laki-laki normal lah. Udah mulai maco, gagah. Dia berusaha meninggalin dunia waria dia. Dan itu memang bukan hal mudah bagi Yanto. Yanto sempat diancam sama teman-teman tongkrongannya agar jangan lagi ngumpul sama mereka. Kini, Yanto mengaku dirinya udah bener-bener ninggalin semua kehidupannya sebagai waria yang tadinya suka mangkal, mabok, ngerokok-ngerokok, dan saat ini juga dia ngaku udah punya pekerjaan baru, yaitu sebagai pengangkut sampah menggantikan ibunya di kampungnya di Indramayu tadi. Di situ Yanto juga berniat dia ingin belajar ilmu agama, dia pingin menikah, pingin punya anak, pingin punya keturunan, ya layaknya orang hidup normal lah. Dan Yanto juga berharap setelah ia mutusin untuk tobat ini, ayah kandungnya tadi mau menerima dan mengakui dia sebagai anaknya. Oke Sobat Misteri, itu tadi kisah tobatnya Yanto, seorang waria asal Indramayu, seusai menyaksikan film Siksa Neraka. Banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif dari kisah tadi dan membuang semua sisi negatifnya. Terima kasih buat kalian sudah menyimak. Semoga kalian terhibur. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.